Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM UI) Universitas Indonesia mengatakan biaya kuliah mahal, hampir 10 mahasiswa baru mengundurkan diri, sehingga demonstrasi untuk turun UKT-nya. Tetapi direspon oleh pihak kampus bahwa masa sih punya Pajero harus bayar UKT 500.000, bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sebuah demonstrasi itu terjadi karena ada sebuah harapan bagaimana yang terjadi dalam kasus ini adalah UKT, uang kuliah tunggal itu bisa turun. Karena memang menurut mahasiswa terlalu berat untuk bayar karena kondisi orang tua, perekonomian, dan lain sebagainya. Tapi direspon berbeda oleh pimpinan UI. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya yang terjadi seperti apa dan bagaimana seharusnya. Solusinya bagaimana? Pertama, kita lihat di Tempo, BEM UI sebut uang kuliah mahal, ini biaya UKT di Universitas Indonesia. Kemudian kalau kita melihat di selanjutnya di CNN Indonesia, demo BEM UI protes UKT tinggi, pintu rektor sempat mau didobrak. Standar anak muda melakukan hal yang berani. Kemudian di Kompas, pihak UI mobil Camaba Pajero, masa kami kasih UKT 500.000? Ini serius atau tidak? Kemudian kalau kita di CNN lagi, ajukan keberatan, Maba UI malah disuruh cicil UKT 17,5 juta. Pilih mana? Kita pilih semuanya meskipun nanti kita baca sepintas-sepintas karena ini perlu digabungkan. Pertama di Tempo, BEM UI sebut uang kuliah mahal, ini biaya UKT di Universitas Indonesia. Tempo.co, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mengatakan sejumlah mahasiswa merasa keberatan dengan penetapan nominal uang kuliah tunggal UKT. Mereka menilai kampus menetapkan UKT yang tinggi kepada mahasiswa yang seharusnya mendapat keringanan UKT karena faktor ekonomi ataupun faktor orang tua. Jadi bukan kepada permohonan atau demonstrasi ini dilakukan untuk semua mahasiswa baru, bukan. Ya beberapa saja. Ketua BEM UI Melkisedek Huang sebelumnya mengungkapkan ada 10 mahasiswa baru jalur seleksi nasional berbasis prestasi yang nyaris tak melanjutkan kuliah UI karena mendapatkan UKT yang tinggi. Karena mahalnya biaya pendidikan, hampir mundur, ungkap Melki usai menggelar aksi simbolik di lapangan Rotunda Kampus UI Depok pada hari Senin kemarin. Melki menerangkan bahwa BEM UI mencari jalan bagi 10 orang tersebut agar tetap bisa melanjutkan kuliah di UI. Menurut dia, mereka rata-rata dikenakan biaya kuliah di atas 15 juta per semester yang memberatkan orang tua. Jadi, karena keberatan orang tua, memberatkan. Sementara Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik UI, Amelita Lucia menerangkan, UI menerapkan BOP berkeadilan yang terdiri dari 11 kelas UKT. Nah, itu kalau kita mulai 11 kelas UKT-nya itu mulai dari kelas 1 0 sampai 500.000 murah, kelas 2 500 sampai 1 juta, sampai yang kelas 11 17,5 sampai 20 juta untuk program sarjana rumpun sains, teknologi, dan kesehatan. Kalau yang sosial dan humaniora itu tertinggi adalah 15 juta sampai 17,5 juta.
Ini yang terjadi terkait dengan UKT atau kelas yang ada di UI. Kita tambahkan yang ada di CNN Indonesia. Judulnya itu demo BEM UI protes UKT tinggi, pintu rektor sempat mau didobrak. Ini karena memang ya sebuah usulan. Teman-teman di sini juga sudah siap semua kalau ngedobrak dalam kan? Siap, jawab semua anggota BEM. Ya karena memang ini adalah sebuah aspirasi. BEM UI juga mengultimatum Ari Kunchoro untuk segera muncul dalam rentang waktu 7 hari. Terhitung dari demonstrasi yang dilakukan pada hari ini. Jika tak muncul, BEM UI mengancam akan melakukan aksi lebih besar lagi. Oh, Pak Rektor harus muncul ini. Namun pihak UI tetap menetapkan biaya pendidikan tertinggi 17 juta sampai 20 juta kepada mayoritas mahasiswa baru. Oh, jadi ada yang kelas 1 sampai 500.000, tapi ini yang berlaku sampai 17 juta. Jadi itu yang menjadi protesnya. Seakan-akan ada kelas tapi nggak tahunya merasa 17 juta, 20 juta, jadi itu yang diprotes. Kemudian kalau di Kompas, pihak UI mobil Camaba Pajero masa kami kasih UKT 500.000. Ini adalah menurut datanya, jadi dalam bahasanya pihak UI, Kepala Biro Informasi Publik Uli Amelita Lucia menegaskan pihaknya menetapkan biaya kuliah melalui data yang diberikan para calon mahasiswa baru. Coba di cross check aja, apakah memang punya Pajero nggak yang protes-protes itu? Katanya nanti dipukul rata sama nanti kan. Ajukan keberatan maba UI malah disuruh cicil UKT 17,5 juta. Pencinta masa depan kredit, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi di Universitas Indonesia, kampus kuning. Karena kalian tahu bahwa mahasiswa Universitas Indonesia dalam sejarah identik dengan kampus kuning. Baju kuning, jaket kuningnya. Tetapi mengapa ini terjadi sebagai kampus yang bersejarah? Menurut analisis saya, pertama, bahwa ini terjadi karena ada perbedaan cara pandang antara pemegang kebijakan di UI dengan mahasiswa. Maksudnya, di satu sisi memang sudah membuat kategori kelas 1 sampai 17. Tetapi 10 mahasiswa yang mau mundur itu dimasukkan dalam kategori yang 17. 11 maksudnya, yang 17,5 sampai 20 juta. Sehingga inilah yang dikritik oleh mahasiswa baru tersebut. Menurut saya ini adalah hal yang wajar ya. Kritikan itu hal yang biasa. Ultimatum terhadap pimpinan itu hal yang biasa. Sehingga menurut saya solusinya adalah duduk bersama mencari solusi. Memang kalau sebagian selain mahasiswa baru, maksudnya 10 mahasiswa itu tidak protes karena memang mereka aman-aman saja, tapi yang 10 ini kan hampir mundur. Ini pertanda bahwa ada sebuah problem terkait dengan UKT yang harus dibayarkan. Sehingga menurut saya meskipun sudah memberikan klasifikasi 1 sampai 11, perlu ada semacam solusi yang solutif, bahwa mungkin survei yang dilakukan oleh misalkan menggunakan form apa yang punya rumah apa yang itu kan mungkin berbeda dengan realitasnya, atau mungkin ada data yang perlu diklarifikasi lagi. Sehingga menurut saya demonstrasi BEM UI itu adalah wajar, dan ini tidak terjadi di UI aja. Dimanapun tempatnya mahasiswa melakukan demonstrasi apalagi terkait dengan UKT itu adalah wajar dan perlu diberi solusi yang bijak supaya win-win solution. Mahasiswa bisa kuliah, lembaga bisa melaksanakan pendidikan, proses pembelajaran dengan baik. Dan UKT itu kan hanya sebagai simbol bahwa
diberlakukan kelas 1 sampai 11 itu penting. Tapi yang lebih penting adalah kalau memang dia mau mempunyai kemampuan bayar, ya sebaiknya tanpa demo, dan itu terjadi. Tetapi yang 10 itu memang tidak mampu, ya itu yang perlu dicari solusi. Mungkin seandainya ada tambahan yang lain sementara malu, juga perlu ada solusi. Kemudian yang kedua, bahwa ultimatum dari BEM mahasiswa 7 hari Pak Rektor harus memunculkan diri, maksudnya harus menemuinya. Itu sebetulnya adalah sebuah kemarahan yang dilakukan oleh mahasiswa. Anggap saja para mahasiswa itu adalah anak kita. Coba kita resapi terhadap anak-anak kita. Anak-anak kita itu kan sering protes ya. Dan itu kalau kita menangani dengan baik, protesnya itu cukup biasa, diajak ngobrol aja sudah selesai. Bahkan mungkin sebelum apa yang menjadi kebutuhannya itu tercapai, diajak ngobrol, oh iya kalau gini tahapannya begini-begini. Tetapi kalau demonstrasi tidak diajak ngobrol atau tidak keluar, taruhlah kita menjadi orang tua yang apa anak kecil tahu apa. Nah, itu akan menjadi menyulut mahasiswa untuk memprotes. Bahkan dalam bahasanya mendobrak pintu, mendobrak. Nah, itu kan sebetulnya kurang bagus ya, anarkis. Tapi kalau itu dibiarkan, bisa anarkis. Jadi anarkis bukan karena mahasiswanya, tetapi karena dipicu. Tetapi menurut saya lebih baik ini dalam ultimatum itu segera ditemui. Apakah langsung Pak Rektor ataupun pimpinan lain. Kalau Pak Rektor bisa sih Pak Rektor. Karena bagaimanapun itu adalah simbol untuk menyelesaikan. Tetapi kalau kebetulan memang tidak ada di Indonesia, ada tugas orang lain, bisa diwakili oleh Wakil Rektor 1 ataupun yang lainnya, bagian kemahasiswaan. Saya pikir ini adalah seperti dalam keluarga kita masing-masing, kritik generasi muda itu adalah kritik yang seperti kita pada waktu dahulu. Kemudian yang ketiga, bagaimana tentang kampus yang lain? Semoga ini tidak terjadi lainnya. Semoga ini seandainya ada, seandainya dilakukan juga nggak apa-apa. Intinya bahwa demonstrasi itu simbol protes. Dan di negara kita diperbolehkan untuk menyampaikan aspirasi, baik secara langsung, dengan baik, atau bahkan demonstrasi itu adalah hal yang wajar. Namun yang menjadi poinnya adalah bagaimana proses pembelajaran mahasiswa, universitas, dosen itu bisa berjalan. Kalau tidak ada protes, kemungkinan memang ya sudah, mahasiswa baru merasa cukup untuk membayar UKT, kampus juga cukup menerima UKT sehingga kemudian bisa berjalan dengan baik. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ini sudah bukan saatnya untuk demonstrasi mahasiswa yang sifatnya anarkis. Tapi sudah saatnya para pimpinan perguruan tinggi berkomunikasi dengan baik, bijaksana dengan mereka. Sehingga mahasiswa tanpa harus melakukan demonstrasi, itu kemudian sudah terselesaikan. Terkait dengan UKT, yang sebetulnya kampus sudah memberikan solusi 1-11 kelas UKT, itu kan sekali lagi, ya kadang-kadang mungkin ada hal yang perlu diklarifikasi. Saya tidak mengatakan benar salah, tapi perlu diklarifikasi. Sehingga misalkan 10 mahasiswa ataupun lebih demonstrasi diajak ngobrol dengan baik-baik, sebetulnya bagaimana, tidak harus kemudian menjadikan mereka tersangka atau menyalahkan mereka. Tapi sebetulnya apa keberatannya? Jadi kalau itu bisa diajak secara manusiawi, menurut saya semuanya akan terselesaikan. Tetapi kalau tahu-tahu, kalau tidak mau kuliah di sini, tidak mau bayar UKT ini, tidak mau bayar UKT yang ditetapkan, sudah silahkan keluar. Itu membahayakan dan itu pasti akan menimbulkan protes lebih panjang, lebih jauh lagi. Apalagi meskipun mahasiswa merasa tersakiti. Itu akan bahaya. Semoga UI segera bisa menyelesaikan, meskipun hanya 10 orang, tapi ini adalah simbol perlawanan, simbol orang mencari keadilan, yaitu bagaimana mereka mahasiswa bisa kuliah
Meskipun hanya satu orang pun harus diakomodir dan diberikan solusi. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.